Terhadap putusan DKPP ini, Majelis DKPP Pramono Ubaid Tantowi memiliki pendapat berbeda sebagai berikut. 1. Bahwa terkait dengan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik nomor 120 dan seterusnya tahun 2020 dengan teradu saudara Arief Budiman SSSI PMBA yang diregistrasi dengan nomor perkara 123 dan seterusnya tahun 2020. Saya memiliki pendapat yang berbeda sebagai berikut. Bahwa secara substansial surat KPU RI nomor 663 dan seterusnya tahun 2020 yang ditandatangani oleh saudara Arief Budiman tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengaktifkan saudari Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota KPU RI pasca keluarnya putusan Pengadilan Tun Jakarta nomor 82 dan seterusnya. Surat dimaksud hanyalah merupakan surat pengantar atas petikan keputusan Presiden nomor 83P tahun 2020 untuk disampaikan kepada saudari Evi Novida Ginting Manik. Jika tidak ada keputusan Presiden nomor 83P tahun 2020 tentang pencabutan keputusan Presiden nomor 34P tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020, maka surat Ketua KPU RI nomor 663 dan seterusnya tahun 2020 tidak akan memiliki makna apapun. 3. Bahwa saudara Arief Budiman membubuhkan tanda tangan dalam surat nomor 663 dan seterusnya tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 dalam kedudukannya secara administratif sebagai Ketua KPU RI yang memiliki kewenangan untuk mewakili institusi KPU RI dalam berhubungan dengan pihak-pihak lain termasuk dalam hal menandatangani surat menyurat dengan institusi-institusi lain. Jika jabatan Ketua KPU RI diemban oleh nama lain, maka orang tersebutlah yang akan menandatangani surat tersebut. Artinya saudara Arief Budiman menandatangani surat tersebut. Surat dimaksud dalam kedudukannya sebagai Ketua KPU RI, bukan dalam kedudukannya sebagai pribadi. 4. Bahwa saudara Arief Budiman mengirimkan surat nomor 663 dan seterusnya tahun 2020 tersebut setelah yang bersangkutan melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Sekretariat Negara yang pada awalnya menyatakan bahwa saudari Evi Novida Ginting Manik dapat menindaklanjuti putusan Pengadilan Tun Jakarta nomor 82 dan seterusnya dengan secara langsung aktif sebagai anggota KPU RI tanpa menunggu keluarnya keputusan Presiden. Namun melalui komunikasi tersebut, KPU tidak bersedia dan memohon kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara untuk mengeluarkan keputusan Presiden. Sebab keputusan Presiden tersebut bukan hanya diperlukan untuk mengaktifkan kembali saudari Evi Novida Ginting Manik sesuai putusan Pengadilan Tun Jakarta nomor 82 dan seterusnya, namun juga menjadi dasar untuk mengembalikan hak-hak lain saudari Evi Novida Ginting Manik seperti hak atas keuangan. Setelah keluarnya keputusan Presiden nomor 83P tahun 2020, maka KPU RI memandang tidak pada tempatnya meminta kembali kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara untuk mengeluarkan keputusan Presiden yang secara eksplisit menyatakan mengaktifkan kembali saudari Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota KPU RI. Sebab pada awalnya Kementerian Sekretariat Negara memandang tidak diperlukan keputusan Presiden untuk mengaktifkan saudari Evi Novida Ginting Manik sebagai tindak lanjut atas putusan Pengadilan Tun Jakarta nomor 82 dan seterusnya. 5. Bahwa kalaupun tindakan saudara Arief Budiman membubuhkan tanda tangan dalam surat nomor 663 dan seterusnya tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Menurut saya tindakan tersebut tidak termasuk pelanggaran berat yang menciderai integritas proses atau integritas hasil-hasil pemilu atau pilkada. Atau pelanggaran etika berupa tindakan asusila yang selama ini sering mendapatkan sanksi yang paling berat, baik berupa pemberhentian tetap atau pemberhentian dari jabatan tertentu. Dengan menandatangani surat dimaksud, saudara Arief Budiman tidak memiliki niat jahat untuk memanipulasi proses atau hasil pemilu atau pilkada. Saudara Arief Budiman juga tidak memiliki niat jahat untuk melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu atau pilkada. Demikian pula, saudara Arief Budiman tidak melakukan tindakan asusila atau tindakan tercela lain seperti menerima suap atau gratifikasi. Seandainya, sekali lagi saya tegaskan seandainya tindakan tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran, maka saya berpandangan bahwa saudara Arief Budiman tidak selayaknya untuk dijatuhi sanksi paling berat baik berupa pemberhentian tetap sebagai anggota dan jabatan ketua atau pemberhentian dari jabatan ketua. Baik, itu tadi